Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Hari ini dan bulan ini, saudaraku yang kasih, kita berbicara sebuah tema yang Tuhan ingatkan untuk saya ajarkan kepada kita di setengah tahun yang tersisa dari 2023, tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Amin. Yaitu memiliki dan menguasai apa yang menjadi milik saya. Baca tema saya atau tema kita 2-3 mulai. Memiliki dan menguasai apa yang menjadi milik kita. Kita awali dengan pemahaman seperti ini. Gereja yang adalah tubuh Kristus yang hidup. Amin. Gereja atau disebut tubuh Kristus yang hidup, bukan organisasi, tapi organisme. Ya. Organisme artinya orang-orang yang hidup di dalamnya. That's the real church. Saya dan saudara adalah gereja. Amen. Gereja atau tubuh Kristus yang hidup adalah organisasi. Sebenarnya organisme yang paling sukses dan mulia karena kekal. Haleluya. Gereja itu apa, saudara? Gereja itu apa, saudara? Kekal. Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan baca bersama saya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Penyakit tidak akan menguasainya. Kekurangan tidak akan menguasainya. Konflik tidak akan menguasainya. Kekacauan tidak akan menguasainya. Amin. Semua organisasi di bumi runtuh, sedang diruntuhkan, sedang digoncangkan. Tapi gereja, tubuh Kristus adalah kekal. Dan gereja itu akan terus berjalan. Haleluya. Mungkin saudara sudah dengar berita tentang 7 jemaat di Efesus, saudaraku yang kasih. Mereka mengalami pasang surut, tapi hari ini masih tetap ada gereja di sana yang kuat, sekalipun kuantitas mereka kecil, jumlah mereka kecil, tapi mereka punya power yang luar biasa. Mereka masih terus eksis. Sementara saudara yang kasih, kerajaan demi kerajaan hancur silih berganti. Haleluya. Digoncangkan. Apalagi partai-partai politik, saudara yang kasih. Kita dengar hari-hari ini tuh terjadi kegoncangan di sana sini, kegoncangan, korupsi terjadi di politik, tapi dialirkan dananya datang ke gereja, saudara yang kasih. Datang di kelompok-kelompok rohaniawan dan sebagainya. Akan terjadi goncangan-goncangan, tapi saya mau yakinkan kepada kita semua, gereja, jemaat, tubuh Kristus yang dibangun oleh Yesus tidak tergoncangkan. Amen. Itulah sebabnya saudara yang kasih, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 5 dan 9 dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Katakan, saya adalah batu hidup. 2, 3. Yes, untuk apa? Pembangunan suatu rumah rohani yaitu tubuh Kristus bagi suatu imamat kudus. Untuk apa, saudara? Mempersembahkan persembahan rohani yang karena siapa? Karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tanpa Yesus penyembahan kita tidak berkenan. Penyembahan manusia tidak berkenan kecuali Kristus. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Yang terpilih katakan, amin. Imamat yang rajani katakan. Bangsa yang kudus katakan. Umat kepunyaan Allah sendiri katakan. Supaya apa? Supaya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari kutukan, dari kemiskinan, dari sakit penyakit, dari kegagalan dan ketidaksuksesan. Saya dan saudara dipanggil dari itu semua. Haleluya. Selamat tinggal untuk penyakit. Haleluya. Selamat tinggal untuk kegagalan. Amin. Selamat tinggal untuk semua yang bukan dari Allah. Itu adalah kegelapan. Tapi saya dan saudara sudah keluar masuk ke dalam terang yang bagaimana? Wonderful light. Katakan, terang ajaib. Terang ajaib. Artinya ketika Anda berada dalam terang ajaib itu, dunia yang gelap tidak akan menggelapkannya. Haleluya. Kita dipanggil keluar dari kegelapan untuk menjadi batu yang hidup.
pembangunan rumah Tuhan. Itu saya dan saudara, itulah gereja sejati, saudaraku yang kasih. Tuhan tidak akan pernah melanggar pilihan bebas manusia. Kenapa ada orang yang tidak sukses, ada orang yang sukses, orang yang sembuh, ada yang tidak sembuh, ada yang maju, ada yang mundur jauh, saudara. Ada yang jatuh pontang-panting tidak pernah bangun, tapi ada yang jatuh berulang-ulang, dia bangun berulang-ulang, saudara. Kenapa? Karena Tuhan menghargai kehendak bebas. Haleluya. Ketika Anda punya kerinduan, Roh Kudus akan membakar kerinduannya itu. Tapi kalau saudara kekasih engkau berkata, aku lemah, aku tak berdaya, aku habis, sudah hilang dan lenyap, maka terjadilah semua yang Anda pikirkan dan perkatakan. Tuhan tidak akan membombardir seseorang dengan mengancam, buka pintu, kalau tidak kau mati. Tidak. Tuhan hanya mengetuk dan saudara yang membuka kuncinya. Haleluya. Dunia semakin parah. Dunia dalam keadaan yang tidak pasti. Pergolakan. Itulah sebabnya saudara selalu diingatkan oleh politisi-politisi negarawan di bangsa ini. Kita mesti waspada karena kesukaran besar akan datang. Geopolitik, peperangan, saudara kekasih. Nanti kalau sebentar Trump naik ulang lagi menjadi presiden, maka dia akan dipindahkan peperangan dari Eropa, Ukraina dan Rusia. Dia akan pindah di antara Taiwan dan Cina, dan Indonesia ada di sana. Kenapa? Karena itu geopolitik, supaya dolar kembali bisa menguat. Dan berbagai macam lain, saya tidak bisa membukakan atau menyingkapkan karena saya tidak perlu untuk ke sana. Tapi paling tidak kita tahu bahwa semakin dunia parah, masih ada tubuh Kristus yang oke. Haleluya. Dan gereja Tuhan tidak tergantung dengan apa yang Tuhan membangun gereja, tidak minta persetujuan beberapa raja. Tuhan membangun gereja untuk menaklukkan pintu alam maut. Haleluya. Tuhan tidak berdiskusi dengan ekonomi, lalu dapat dukungan ekonomi, dukungan sosial masyarakat, lalu Tuhan bilang, oke, aman, kita bisa bangun gereja. Tidak, justru di tengah-tengah kegelapan, Tuhan membangun jemaatnya, sehingga pintu alam maut yang sedang bekerja tidak menaklukkan gereja, tapi gereja menaklukkan pintu alam maut. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih, ini prinsip yang kita harus pegang. Gereja seperti garam yang mengawetkan, sebagai terang yang menerangi. Haleluya. Di dalam semua area dan kering. Dan itu tidak mudah, saudara kekasih, tidak mudah. Tapi itu adalah kebenaran. Haleluya. Dibutuhkan orang-orang. Hanya jemaat-jemaat yang dia percaya benar-benar, dia tahu. Dan dia yakin bahwa disinilah, di mana komunitas dia berada bukan seperti cincin yang ditempel. Tapi dia seperti kuku dan jari yang tidak ada tempelan. Ini hanya aksesoris. Organisasi hanya aksesoris. Tapi tubuh Kristus adalah bagian dari Allah sendiri. Karena itu pastikan bahwa kita bukan cincin yang tertempel, tapi ibarat kuku dan jari. Haleluya. Amen. Hanya jemaat-jemaat yang tahu di mana dia tertanam, dia digembleng, dibentuk, diayomi, dilayani, dimuridkan, dibesarkan, dikuatkan, diteguhkan dalam kelemahan dan kekuatan mulai muncul. Merekalah yang akan menguasai semua yang Tuhan sudah siapkan. Memiliki dan menguasai semua yang Tuhan sudah siapkan. Kalau Anda hanya pendatang, penonton, apalagi skeptif. Masa iya? Betulkah? Oh, tunggu dulu. Maka betulkah, oh tunggu, itu akan mewarnai hidup Anda dan saya. Tapi mereka yang antusias, percayalah Tuhan berjanji Kanaan, pasti mereka tiba di Kanaan. Ulangan 2:14 berkata, lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered. Ada berapa tahun saudara? 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Mereka merasa kuat, hilang lenyap. Tapi mereka yang berkata, buatlah jalanmu, mereka lah yang memasuki tanah perjanjian. Saudara-saudara, butuh 10 tulah atau malapetaka untuk mengeluarkan anak-anak Israel atau bangsa Israel. Dan ini bicara soal korban terakhir dari darah Yesus. Haleluya. Untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Untuk mengeluarkan kita dari kutukan dosa, yaitu darah Yesus. Haleluya.
Iblis tidak dapat menolak darah Yesus. Ketika saudara ambil perjamuan, penyakit tidak akan bertahan. Kekurangan persoalan tidak akan bertahan. Percaya saudara yang kasih, darah Yesus adalah darah pemenang. Haleluya. Mesir dalam bahasa Ibrani, secara harafiah atau letterlah tulisan, itu berarti tekanan ganda. Coba katakan, tekanan ganda. Coba katakan, tekanan ganda, kuat. Oke, double pressure. Tekanan ganda. Saudara yang kasih. Artinya apa? Tuhan membawa anak-anak atau bangsa keluar dari tempat tekanan ganda. Bukan saja bangsa Israel, tapi Tuhan mengeluarkan saya dan saudara anak-anaknya dari tekanan ganda. Haleluya. Tuhan ingin membawa kita jemaat Tuhan. Dengar, Tuhan ingin membawa kita jemaat Tuhan di Victory Life Community 2021, 2031 masuk ke dalam suatu percepatan dan peningkatan supernatural. Katakan amin. Tuhan mau itu. Itu kanan untuk saya dan saudara. Sampai 30-31 akhir Desember kita akan berdoa lagi. Kalau belum ada kesempatan untuk kita pulang atau Tuhan datang, kita mulai lagi 10 tahun yang berikut. Haleluya. Paling tidak kita sudah berpikir maju ke depan. Sebelum menjadi bangsa yang maju, gereja yang maju, pikiran kita maju. Haleluya. Nah, umat Tuhan, tidak benar bahwa Tuhan ingin kita memiliki hidup yang kecil, yang biasa-biasa. Kecil dan biasa itu tangga pertama. Haleluya. Saya katakan kecil dan biasa adalah apa? Tangga pertama. Kalau hari ini Anda kecil dan biasa, itu bukan nasibmu. Itu baru tangga apa saudara? Pertama. Itu baru tanda awal. Tapi Tuhan mau supaya kita terus mencapai full apa yang Tuhan janjikan, yaitu Kanaan. Kita akan temukan ayat-ayat di sana. Karena itu ada satu hal yang kita hadapi adalah begini. Semakin kuat Anda merasakan kelemahan Anda. Artinya, semakin saya merasa lemah. Coba katakan, semakin saya merasa lemah, anugerah Allah semakin kuat. Haleluya. Jadi mereka yang memenuhi syarat menerima anugerah Allah yang berlimpah adalah mereka yang selalu merasa lemah. Ketika engkau lemah, kekuatan Tuhan mengalir dalam engkau. Lemah artinya bahwa kita berserah kepada kekuatan Tuhan. Kita tidak punya strategi yang cukup, kita tidak punya kemampuan. Kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan saya. Coba katakan, kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan saya. 2, 3, mulai. Yes. Waktu saudara lemah, saudara katakan, Tuhan kekuatanmu bekerja dalam kelemahan saya. Jangan melihat kelemahan, tapi lawan kelemahan dengan memperkatakan. Mulai dengan berkata-kata. Kalau Anda tidak berani berkata-kata, tidak mampu berkata-kata, maka tidak ada yang bisa Anda lakukan lebih dari itu. Tapi ketika Anda mampu berkata-kata, Anda punya banyak hal untuk dilakukan setelah itu. Oke? Kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan saya. 2, 3, kuat. Kelemahan Tuhan menjadi sempurna dalam kelemahan saya. Satu jemaat datang kepada Bapak Pendetanya. Dia berkata, Bapak Pendeta, minta maaf saya merokok. Oh, enggak usah minta maaf, kan itu diri kamu sendiri ya. Kamu silakan aja. Minta maaf pada dirimu sendiri, tapi Bapak Pendeta, oke. Hanya Bapak Pendeta hanya berkata kepada dia, setiap kali kamu ambil rokok katakan, dalam kelemahan saya untuk merokok, kekuatan Tuhan mengalir dalam diri saya. Ketika dia lakukan itu biasanya 1 bungkus 20 batang habis. Tapi terus dia perkatakan, 1 hari mulai kurang 1 batang, 2 hari mulai kurang 3 batang. Singkatnya 1 hari dia berkata, Bapak Pendeta, kelemahan saya sudah hilang. Sekarang saya rasa kekuatan dari Tuhan. Rokok ada, tapi saya bisa berkuasa atasnya. Itu yang simpel dan sederhana. Haleluya. Mungkin Anda berkata, saya tidak merokok, tapi Anda punya YouTube pornografi. Haleluya. Itu sama saja dengan merokok. Mungkin Anda tidak punya hal-hal yang jorok seperti itu, Anda tidak merokok. Tapi mungkin Anda punya kebiasaan buruk untuk maki-maki, umpat-umpat. Nah, itu sama juga saudara yang kasih. Di dalam kelemahan, akui kekuatan Allah. Haleluya. Katakan, saya tidak menyerah dengan kelemahan. 2, 3, come on. Yes. Lawan kelemahan saudara dengan berkata-kata. Karena ketika engkau mengakui siapa, Anda tidak akan mau rubah nama kamu gara-gara kamu lemah. Gara-gara kamu punya uang sedikit, rubah nama Dance menjadi Sakeus. Nanti kalau sudah kaya baru kembali nama sebenarnya. No way. Dalam kelemahan akui engkau adalah murid Kristus. Haleluya. Pengikut Kristus yang sejati. Amen. Orang benarnya Allah.
Ulangan 2:14, saudara, kalau nanti kita baca di sana, di padang gurun itu selama 2 tahun pertama, bangsa Israel berjalan bersama Tuhan di padang gurun. Kemudian mereka mengembara di padang gurun selama berapa tahun? 38 tahun. Mengembara di padang gurun 38 tahun. 2 tahun pertama saja mereka jalan bersama Tuhan. Coba katakan, jalan bersama Tuhan. Atau mengembara tanpa Tuhan. Saudara ada di posisi mana? Bangsa Israel 2 tahun jalan bersama Tuhan. 38 tahun mengembara tanpa Tuhan. Saya berdoa supaya VLC semuanya adalah orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Kita bukan pengembara. Dan bukan juga pecundang. Haleluya. Ulangan 8 ayat 7-9. Sebab Tuhan Allah mau membawa kamu masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri yang sungai, dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Wow, saudara bisa bayangkan betapa indah bukan? Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Wow. Ayat yang ke-9, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Artinya makan saja. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Amin. Kuat baca bersama saya akhir ayat ini. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga. Wow. Saudaraku yang kekasih, berkat Tuhan itu sebenarnya mudah dan matang siap dituai. Karena Tuhan janji. Berkat Tuhan itu apa, saudara yang kasih? Berkat Tuhan itu apa, saudara? Mudah dan matang untuk apa? Dipetik. Bilang kiri kanan, jangan takut berkat Tuhan, ambil saja. Haleluya. Jangan takut berkat Tuhan, VLC, ambil saja dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan janji. Jadi pemahaman ayat ini dalam hidup kita hari ini dalam Kristus, semuanya telah tersedia bagi saya. Semuanya telah tersedia bagi saudara-saudara. Amen. Jangan berpikir bos, untuk mendapatkan berkat itu susahnya bukan main. No. Saudara sudah baca di sini. Pohon-pohon, bukan pohon sembarangan. Pohon anggur, pohon zaitun, pohon buah ara, delima. Wow. Bahkan di situ saudara yang kasih, di samping pohon zaitun ada madunya. Kalau ada madunya berarti ada lebahnya di situ saudara yang kasih. Suatu negeri di mana engkau makan roti dengan tidak usah berhemat. Artinya ada pohon roti. Haleluya. Bukan pabrik roti, tapi apa saudara? Pohon roti. Saudara, artinya gambaran segala macam kehidupan ada di sana. Nah, umat Tuhan, dengar ini. VLC tidak percaya pada kemakmuran yang egois. VLC tidak percaya kepada kemakmuran yang egois, tetapi percaya dan menyatakan dengan yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkelimpahan. Amen. Kita tidak egois dan serakah. Saya dan saya dan saya dan saya dan saya. Tapi oleh saya, katakan oleh saya kota diberkati. 2, 3. Oleh saya kota diberkati. Oleh saya kota menjadi berhikmat. Oleh saya kota dimenangkan. Oleh saya kota bisa menjadi sehat. Itulah 4 legasi. Kupang wise, Kupang go, Kupang healthy, Kupang prosper. Kita lihat itu. Karena semua yang dipercakapkan Tuhan dalam Ulangan 8, 7-9. Bahkan Ulangan 6, saudara yang kasih. Tuhan memperingati bahwa kita tidak boleh khawatir, ragu-ragu. Perhatikan ayat 10 dan 11 dari Ulangan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota besar dan baik yang tidak kau dirikan. Apa saudara yang kasih? Kota-kota yang besar dan baik yang tidak kudiri. Artinya kita hanya terima sertifikat. Haleluya. Katakan, saya pemilik kota Kupang. 2, 3, come on. Yes.
Itu dengan kata lain, kalau engkau butuh sebidang tanah, Tuhan kasih dalam nama Yesus. Dan saya sudah alami semuanya. Ketika saya turun di kota ini, sewa dari tahun, kurang bulan, bahkan sewa mingguan, saudara kekasih. Tapi saya rubah situasi itu, dari sewa rumah, jual rumah, haleluya. Amin. Saya tidak perlu mesti menjadi wali kota. Saya menjadi penguasa di kota. Karena Tuhan menjanjikan kepada saya. Kota yang saya tidak dirikan. Kota yang baik yang diberikan kepada saya. Katakan, saya penerima warisan. Katakan. Terima dalam nama Yesus, terjadi dalam saudara. Luar biasa, bukan? Amin. Bahkan ayat 11 saudara perhatikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik. Wow. Setiap rumah ada internet, setiap kamar ada internetnya. Bukan satu rumah, tapi apa? Satu kamar dia punya stasiun sendiri. Amin. Saudara mesti percaya. Makanya saya bilang tadi, kita tidak percaya kelimpahan yang egois. Katakan, saya menjadi berkat bagi yang lain. Katakan, yes. Itu yang saya ajarkan dalam jemaat ini. Makanya kita akan ada dapur kota. Kenapa? Tuhan bilang. Wow, ini luar biasa. Rumah-rumah yang penuh dengan berbagai-bagai barang yang baik. Tuhan mau supaya Anda bisa menikmati hidup. Terima dalam nama Yesus. Yang tidak kau isi. Wow. Barang-barang baik yang tidak kau isi. Berarti siapa yang isi? Orang lain yang isi. Orang berdosa tugasnya mengumpulkan dan memperbanyak supaya mereka boleh isi di dalam kita. Haleluya. Dan saya percaya nanti banyak kekayaan orang berdosa, orang-orang yang tidak kenal Allah akan dibawa masuk lagi ke dalam rumah Tuhan. Amin. Karena Tuhan katakan. Memang kita tidak bisa bertanya, orang mau persembahan kita bilang, ini korupsi atau bukan? Saudara, nggak mungkin. Lalu saya korupsi, tapi sekarang kamu buktikan bagaimana caranya. Masalahnya jadi repot. Itulah sebabnya saudara kekasih, saya mau menguatkan hati saudara bahwa kita tidak tahu cara Tuhan memberkati, tapi kita percaya Tuhan memberkati. Haleluya. Tapi ya kita berdoa juga supaya jangan sampai saudara kekasih orang korupsi berbawa ke gereja. Tadi malam ada tulis di GIMT 250 juta, keuskupan 1 miliar, ini satu. Dan bukan. Saya berdoa supaya VLC dilalukan dari semuanya itu. Tidak yang bilang amin kah? Berdoa supaya dilalukan saudara kekasih. Tapi benar-benar kita tidak terhindar dari berkat Allah. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berjanji. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Haleluya. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Ini saya sudah gali angalai lari terus saudara kekasih. Sumur yang saya tidak gali. Artinya apa? Anda mendapatkan sumber bukan dengan kekuatan kamu, tapi kekuatan dari atas turun ke kau. Itu artinya sumur yang tidak Anda gali. Kemudian kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang bagaimana saudara? Yang tidak kau tahami. Baca selanjutnya. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Wow. Ini semua adalah milik kita. Mari kita kuasai. Supaya jangan sampai keraguan dan ketakutan. Bahkan saudara yang kasih. Tuhan berjanji bahwa kita akan makan kenyang. Ini adalah gambaran dari istirahat. Makan kenyang artinya apa? Istirahat. Istirahat bukan begini. Istirahat artinya mengaktifkan iman. Istirahat artinya apa? Mengaktifkan iman. Saya percaya. Karena saya percaya, saya bekerja, saya mengambil bagian yang bisa saya kerjakan dengan tangan saya, yang tidak bisa, malaikat bekerja bagi saya. Haleluya. Saudara yang kasih, kadangkala kita tidak kehilangan emas 1 tas besar, tapi kadang-kadang kita kehilangan alat mani dan sikat gigi 1 tas besar. Saudara yang kasih, saya mau kasih tahu saudara bahwa Tuhan mau supaya kita berada dalam satu kondisi di mana kita bisa memelihara damai sejahtera di hati kita. Bukan sesuatu dari luar, tapi janji Allah yang kita terima. Janji Allah bisa menciptakan sesuatu, tapi sesuatu tidak bisa menciptakan janji Allah. Yang percaya katakan amin. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kita harus mempercayai Tuhan.
Jangan sampai kita termakan dengan kondisi-kondisi di sekitar kita yang kadang-kadang membuat kita galau.